Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang dalam 10 hari bursa terakhir yang paling banyak diborong asing ya. Jadi asing net buy yang uptrendnya masih bagus ya, seperti itu ya. Jadi saya tampilkan dulu untuk screenernya ya, cara screeningnya pakai Sunar Super Seed. Jadi Sunar Superseed ini mungkin yang belum tahu ya adalah salah satu tools untuk screening saham secara mandiri yang saya siapkan secara gratis ya. Jadi kalau mau dapatkan Anda tinggal klik link di bawah video deskripsi bawah ini ya. Jadi memang saya bagikan free tapi terbatas ya. Jadi nggak setiap saat gitu ya. Jadi paling tidak satu hari satu kali ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebentar saya tampilkan dulu, pastikan dulu sudah tampilkan screeningnya. Di sini yang sering saya gunakan ya, itu adalah main screener. Nah, kita tinggal klik tab main screener aja. Kemudian yang paling penting biasanya adalah filternya ya. Jadi kita filter karena sahamnya banyak banget dan kita mau filter berdasarkan apa. Jadi Sunda Superseed ini lumayan komplit sih. Dalam arti Anda bisa filter secara moving average ya atau secara low high performance-nya atau secara perubahannya one day, one week, one month atau secara asing ya seperti itu ya net buy atau net sell seperti itu ya dan juga ada indikator untuk teknikalnya day ini week daily, W weekly, M monthly ya untuk bulanan. Jadi harian, mingguan dan bulanan sudah ada technical ratingnya apakah buy atau sell ya seperti itu. Jadi technical rating ini hanya untuk acuan aja ya. Jadi bukan berarti kalau sell pasti sell enggak. Kita lihat dulu arahnya MA20-nya bagaimana. Terus kemudian candlenya apakah di atasnya atau di bawahnya MA20-nya ya. Seperti yang sudah saya sering sebutkan. Jadi cara pakainya memang banyak manualnya untuk videonya ya. Jadi linknya Anda bisa join Sunar Sam Learning untuk belajar lebih lanjut ya mengenai cara pakainya. Tapi di sini saya fokusnya ke saham-saham yang diborong asing dalam 10 hari terakhir ya. Jadi kalau kita scroll ke kanan, ya memang ini banyak banget ya. Atau Anda kalau terlalu bingung, Anda tinggal hide aja kolomnya. Jadi yang penting aja yang Anda pakai. Ini kalau kita perhatikan sini ada NBSF ya. NBSF itu Net Buy Sell Foreign ya atau asing ya. Kalau yang kolom AK ini yang hari terakhir, AL hari yang sebelumnya ya, 2 hari yang lalu. Nah, kalau one day change itu perubahannya. Jadi misalnya hari terakhir dibandingkan dengan hari sebelumnya itu naik atau turun ya seperti itu. Nah, untuk 5D itu 5 hari, 10 hari 10 day ya, 10 days ya. Jadi saya akan bahas untuk yang 10 hari di sini. Kita akan urutkan berdasarkan yang paling besar karena kita maunya yang net buy-nya terbesar ya seperti itu ya. Jadi kita short the largest ya. Untuk net buy-nya asing, sebentar saya coba cek mikrofonnya udah oke. 10 hari terakhir saya short largest to smallest ya. Jadi ini sudah saya urutkan yang mana di sini ada beberapa saham ya. Nah, kita tinggal lihat aja. Kalau misalnya uptrendnya masih bagus, kita bisa pakai acuan jangka pendeknya MA5 atau jangka menengahnya biasanya pakai MA20-nya ya. Jadi saya bisa gunakan MA20-nya lebih besar atau sama dengan ya. Jadi untuk pemilihan yang uptrendnya masih cukup bagus ya jangka menengahnya ya pakai acuan MA20-nya. Jadi di sini ada beberapa saham nanti akan saya bahas grafiknya ya. Tapi ada beberapa yang nggak saya bahas karena sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Seperti BCA, BRIS itu kan saham perbankan sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Saya buat hari Minggu ya seperti itu ya. Sudah saya post juga. Jadi Anda tinggal lihat aja linknya untuk di playlistnya ya. Itu ada di video deskripsi bawah ini kalau mau lihat video yang sebelumnya untuk saham perbankan. Jadi saya ambil yang bukan saham perbankan, saya ambil kira-kira 10 saham untuk dianalisa untuk grafiknya atau chartnya. Jadi mulai dari Antam, ADI, TPIA, Cipin, dan seterusnya ya. Kurang lebih 10 saham. Jadi saya akan eh, balik ke chartnya ya. Yang pertama saya bahas adalah untuk saham Antam. Nah, saham Antam ini bagi yang langganan signal ya atau live alert saya itu sudah ada dari dulu ya. Jadi saya cuma mau lihatkan aja mungkin yang belum tahu mengenai tool sederhana yang saya punya ya. Ini berbayar tapi bayarnya nggak mahal ya. Jadi nah, pakai aplikasi Telegram. Sebentar saya coba sharekan sharingnya ya. Sebentar.
Jadi sebentar. Ini ya. Jadi kalau dengan pakai ya, aplikasi Telegram yang berlangganan bisa subscribe private channel ya. Ini real time. Nah kalau kita search ini Antam, ini sudah ada alertnya jauh-jauh hari sebelumnya ya dari bawah ya. Jadi saya akan lihatkan aja yang terakhir itu hari Selasa ya, average up ya, naik ke atas 2340. Tetapi awal-awal kalau kita lihat ini di bulan kalau kita lihat yang terakhir ya di bulan April itu mulai tanggal 10 April ya. Jadi mulai sekitar 1660. Sebelumnya ada, tapi dia lama nggak ada alert karena masih belum breakout ke atas 1660 ya. Jadi ketika dia breakout ke atas 1660 itu sudah ada alertnya. Itu kalau kita perhatikan di sini em, mulai dari 10 April ya. Jadi kalau kita kembali ke chartnya atau grafiknya di sini mulai dari 10 April lumayan ya. Ini profitnya lumayan tinggi juga ya. Jadi kalau kita perhatikan mulai dari April ya itu alertnya ya. Kemudian sampai dengan yang terakhir pun itu sudah cuannya lumayan, sudah 2 digit ya seperti itu ya. Jadi untuk Antam selamat ya bagi yang langganan live alert ya seperti itu ya. Nah, dia sudah naik tinggi. Kira-kira bagaimana Pak Sunar ya? Kalau kita perhatikan memang dalam 10 hari terakhir asing masih borong. Nah, biasanya untuk saham-saham yang naiknya tinggi seperti ini, jauh di atas MA20-nya, selama MA20-nya mengarah ke atas, biasanya sih uptrend-nya masih kuat, ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini resisten terdekat kan, berdasarkan swing hanya di sini untuk Antam, eh, dia di area sekitar ini ya. Bentar, saya kasih magnet dulu. 2860 ya swing high-nya. Jadi dia akan testing resisten 2860. Nah, kira-kira kalau ini dia koreksi ya, pullback koreksi wajar, maka dia akan testing kurang lebih area MA20-nya. Jadi kurang lebih area sekitar 2210 sampai dengan 2340. Nah, yang mau buy on weakness untuk Antam itu bisa tunggu di area sekitar 2200 sampai 2340. Jadi kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas, maka dia masih bagus untuk Antam. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi higher high ke atas 2860, yang mau buy high sell higher silakan. Nah, kira-kira target price berikutnya di mana? Kalau kita lihat dari bulanannya, dia akan menguji high yang sebelumnya di sini ya, di 3440 untuk Antam. Tengah-tengahnya untuk checkpointnya kalau mau tambah lagi atau average up di harga 3170. Nah, tadi Antam ini masih bagus. Nah, mungkin ada yang takut Pak Sunar. Ini kalau kita lihat bulanannya kan 2 bulan terakhir kan naiknya tinggi, didukung dengan sentimen emas. Kira-kira bagaimana untuk Antam ya? Ya, kalau yang belum punya, Anda sekalian boleh buy high sell higher karena ini nanggung ya, karena dia masih testing area resistance terdekatnya 2860. Jadi sekalian tunggu breakout buy high sell higher atau buy on weakness sekitar 2200 sampai 2300 itu untuk Antam. Nah, em, maksimum koreksinya menurut saya sih kurang lebih sekitar 1925 sampai 2000-an ya. Maksimum koreksinya harusnya di sana. Kalau dia masih bagus ya. Nah, kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher untuk Antam. Kalau sekarang memang masih nanggung ya. Nah, kurang lebih tengah-tengahnya antara support dan resistennya. Nah, untuk Antam ya, sekalian tunggu breakout atau tunggu buy on weakness ketika dia ada koreksi di MA20-nya. Nah, saran saya sih em, kalau trading saham Antam itu fokusnya tetap di saham Antamnya aja. Ya, seperti itu ya. Jadi tetap fokus di saham Antamnya aja. Memang sih Pak Sunar kan ada pengaruhnya dengan saham emas. Saham emas kan ini kan ada pengaruhnya dengan emas. Iya benar sih, tapi kalau Anda fokusnya di harga emasnya, lebih baik trading sekalian futures emasnya. Ya, saya ada grup khusus juga untuk trading futures di emasnya. Nah, kalau trading di sahamnya, Antam ya, Anda fokusnya di pergerakan harga sahamnya Antamnya aja. Ya, seperti itu ya. Bukan berarti nggak penting harga emasnya, enggak. Ya, supaya Anda fokus saja. Intinya di sana. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ADI. Nah, ADI ini asing kan koleksi ya, bukan koreksi. Koleksi atau net buy lumayan ya. Nah, saat ini kalau kita lihat dari downtrend channelnya aja, ini gampang ya untuk support resistennya. Uh, untuk ADI kalau kita perhatikan di sini, swing low-nya di sini 6650. Nah, yang sebelumnya ya. Dan ini resistance dekatnya 7575. Dia berada di tengah-tengahnya. Nah, Anda bisa buy on weakness sekitar 6650. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Bisa pakai MA20-nya atau pakai garis 6650, Anda barusan buy. Karena di sini tanggung di tengah-tengahnya antara 6650 dengan resistannya 7575. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 7575, maka Anda bisa buy high sell higher boleh atau average up ya yang sudah punya. Nah, target price berikutnya sekitar 8550. Berikutnya lagi target price-nya kita lihat dari resistennya swingannya 9800. Nah,
ya. Jadi Anda bisa pakai weakness saja kalau mau ya karena tanggung ya, atau sekalian breakout buy high sell higher ya. Kurang lebih sih seperti itu tuh Adi ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Ini lumayan rapi sih ya untuk support resistennya untuk Adi. Tapi kalau dia turun di bawahnya 6.650, saya nggak nyarankan tuh buy on weakness karena kalau dia di bawahnya 6.650 dia ada kecenderungan akan bearish ya, akan downtrend dan ada kemungkinan bisa aja dia lower low ya. Seperti itu ya untuk Adi. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk TPIA. Nah, TPIA kalau kita lihat di sini, ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? Secara gampangnya yang sering saya sebutkan, EMA 20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas EMA 20-nya. Ya. Memang di sini ada resisten ya 9.000 ya. Jadi minggu lalu memang ada yang sharing ke saya, thank you Pak Suntar atas TPIA-nya. Ya. Eh, dia ngikutin saya ya, karena ini sudah saya bahas di sebelum-sebelumnya area buy weakness-nya di 6.800 dan 7.350 di sini ya. Jadi kalau diperpanjang yang rajin nonton mencatat pasang automatic order harusnya sudah buy di 6.800 dan 7.350 ya seperti itu ya. Jadi bukan karena sudah naik terus TPIA saya bahas ya seperti itu ya. Memang akhir-akhir ini saya sering sibuk jadi jarang aktif di YouTube ya maaf aja. Tapi saya tetap aktif seminggu sekali paling nggak untuk saham perbankan ya. Untuk saham-saham lainnya biasanya orang tanya ke saya atau di grup Sunar Share Trade itu saya bagikan juga ya yang bagus ya pakai Sunar Super Seed juga bisa Anda cek sendiri mandiri ya. Nah di sini kalau kita perhatikan em, resisten 9.000 sudah gagal ya. Maksud saya area support sudah ditembus ke bawah ya. Untuk support 9.000 sudah ditembus ke bawah, maka dia akan testing area support berikutnya sekitar MA 20-nya sekitar area 8.000. Jadi Anda bisa tunggu buy on weakness di 8.000 atau di bawah lagi sekitar 7.350 dan 6.800. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Dengan catatan MA 20-nya masih mengarah ke atas. Kalau MA 20-nya mengarah ke bawah lebih baik kalau kita mau buy on weakness jangan terlalu banyak ya. Tunggu aja kalau sudah mulai mengarah ke atas, breakout lagi kita barusan buy. Contoh gampangnya seperti ini ya. Yang saya gambarkan di sini, um, saya coba anotit ya. Di sini MA 20-nya mengarah ke bawah kan. Nah, kita jangan buy dulu. Kalaupun Anda mau buy juga jangan terlalu banyak. Nah, ketika dia sudah mulai mengarah ke atas, ini sudah breakout higher, high ya di sini ya. Nah, ini kan high-nya sebelumnya di sini. Nah, dia sudah breakout naik. Nah, ini kesempatan kita untuk buyback ya di sini. Nah, kita lihat kan MA 20-nya sudah mulai melandai, sudah mulai mengarah ke atas, melandai, mengarah ke atas, dan kita boleh buy. Naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau gagal, ini kan garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi Anda tinggal pasang trade stopnya atau stop lossnya aja. Jadi trading itu sebenarnya gampang. Kalau sudah ada acuannya untuk garis-garisnya, kemudian sudah dikasih tahu tekniknya paling gampang pakai MA 20-nya, ya itu ya kita tinggal ikutin aja. Ya, jadi saya mau mengajarkan yang simpel aja, nggak perlu terlalu rumit ya. Dulu saya memang sering bahas edukasi mengenai eh, teknikal yang rumit-rumit seperti MACD, Fibonacci, ya seperti itu. Kalau Anda mau diajarkan yang ribet lagi bisa aja sih Elite Wave saya ajarkan, tapi buat apa? Ya, untuk yang pemula dan segala eh, pengalaman ya, baik itu pemula, expert ya. Ya, seperti itu ya, atau kan sudah paham teknikal, paling gampangnya memang lihat EMA 20-nya untuk acuan trennya ya. Yang lain-lainnya untuk stokastik, MACD, RSI dan lain-lainnya itu hanya momentum aja sebagai eh, additional data lah seperti itu ya untuk meyakinkan kita atau untuk porsinya kira-kira kalau momentumnya sudah bagus golden cross ya trennya sudah bagus ya kita boleh tambah lagi posisinya ya kurang lebih seperti itu tapi gampangnya lihat MA 20 itu paling gampang ya apalagi surat support resistance sudah saya gambarkan ya di sini kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih ternyata dia breakout lagi ke atas 9.000 bagaimana Pak Sunar untuk TPIA ya kita buy high sell higher eh, atau yang sudah punya kalau mau average boleh jadi tunggu naik ke atas 9.000 target price berikutnya adalah 10.000, 10.600, dan 11.000. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi tetap garis-garis ini nggak saya rubah-rubah. Kecuali kalau ada aksi korporasi, right issue, kemudian stock split. Nah itu mungkin harus dirubah garis-garisnya. Kalau nggak ya tetap sama. Yang berubah adalah eh, candlenya ya. Yang berubah naik turun ya. Dan juga dari garis MA-nya. Ya seperti itu. Apakah mengarah ke atas atau bawah itu yang perlu kita lihat untuk MA-nya, untuk acuan trennya. Ya sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus untuk TPIA. Eh, Power on weakness boleh sesuai dengan saya maksudkan ya. Ini yang MA 20-nya di 8.000 ya, yang paling dekat ya. Seperti itu. Jadi tunggu mendekati penutupan atau besoknya kalau dia rebound mantul ke atas kita perusahaan buy. Kalau dirasa saya ngomongnya kecepatan, video playback speednya diperlambat 0,75 kali. Ya, seperti itu ya. Karena terus terang aja saya juga kejar waktu ya dan saya juga biasanya ngomongnya juga cepat ya seperti itu ya. Malah lebih cukup. Berikutnya untuk Cepin.
Nah, Cepin ini juga sudah ada alertnya juga ya. Saya sudah bahas alertnya tadi di awal-awal ya. Anda boleh berlangganan, eh, biaya langganan nggak mahal lah. Satu hari itu kalau dihitung-hitung sekitar 4 ribuan lah ya. Nggak sampai 5 ribu kok, 4 ribuan ya. Murah sih. Live wallet itu memberikan kita informasi kapan saatnya untuk bayar. Sekitar 4 ribu aja per hari. Ya. Anggap aja kalau Anda punya usaha, yaitu bayar listrik lah, atau bayar karyawan lah. Kalau bayar karyawan mungkin lebih ya. Ya mungkin ongkos listrik atau ongkos parkir lah, seperti itu ya. Di 4 ribuan. Yang berminat silakan. Atau kalau nggak mau berbayar, Anda bisa pakai Sunar Super Seed, itu saya bagikan free ya. Nah, ada yang rutin, ada yang enggak ya. Tergantung apakah Anda join trading club atau enggak ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi di sini kalau kita lihat dia uh, testing lagi area resistance sebelumnya ya. Sekarang fungsinya sebagai support. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini kurang lebih sekitar area 4.700-an ya. 4.800 ya saat ini ya. Dia testing ya untuk cepin ya. Bentar. Jadi kalau kita perhatikan untuk cepin dia lagi testing ya. Anda lebih baik tunggu aja. Anda bisa tunggu buy on weakness kurang lebih nanti di MA20-nya atau di area support berikutnya kurang lebih sekitar 4.500. Ya, di tengah-tengahnya di sini maaf. Atau kalau mau tunggu buy on weakness di tengah-tengahnya ini ada swing high di sini ini kurang lebih sekitar 4.600 sampai 4.650 lah ya. Saya gambarkan 4.650 aja. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Entah itu nanti MA20-nya dites di 4.500 atau 4.650 kita nggak tahu. Ya, jadi tunggu di sana aja untuk buy on weakness. Ini saya kotakin ya supaya gampang mengingat. Ada dua area untuk buy on weakness. Nah, kemudian kalau misalnya nggak dikasih, ternyata dia berhasil breakout ke atas. eh, ini kalau kita lihat high yang terakhir ya, high terdekatnya 4950 kan swing high-nya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 4950, yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan, atau sudah punya kalau mau average up boleh ya. Target price berikutnya dia akan menguji area swing high di sini sekitar 5.300. Itu untuk cepin ya. Jadi masih cukup menarik. Tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi atau average up, Anda bisa pakai acuan kurang lebih sekitar area 5.100-an ya. Jadi naik ke atas 5.100, Anda bisa tambah lagi atau average up, target price masih tetap sama 5.300. Di sini ada checkpointnya ya. Kalau mau tambah lagi 5.200 atau kalau misalnya dia gagal, Anda pasang trailing stopnya aja. Ya, kurang lebih seperti itu gampang banget lah ya untuk cepin ya. Trading itu gampang ya, sudah saya ajarkan tekniknya, tinggal ikutin aja. Yang penting tetap sabar, fokus, dan disiplin. Nah, kalau kita lihat di sini berikutnya ISAT ya. ISAT di sini dia sedang menguji area supportnya, area support terdekatnya kalau kita gambarkan di sini ini kurang lebih sekitar area 1750 sampai 1775 yaitu area MA20-nya. Nah, ini kan sedang testing ya. Kita tunggu aja kalau MA20-nya dipotong, kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas MA20-nya kita barusan buy ya. Atau kalau kita lihat di sini ini ada high yang sebelumnya pakai acuan 1950 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1950 kita boleh mulai koleksi buy ya. Kalau dia mulai breakout lagi ke atas swing high yang di sini, ini swing high-nya di area 2040 ya, kita boleh tambah lagi atau average up, atau yang sebelumnya kalau mau buy high sell higher boleh silakan ya. Memang saat ini kalau buy MA20-nya sudah bagus mengarah ke atas, candlenya masih di atas MA20-nya, tapi MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Artinya jangka menengah sampai jangka panjangnya itu masih bearish. Selama dia masih di bawahnya MA200 untuk ISAT itu masih bearish. Jadi baiknya bertahap aja, santai aja. MA20-nya kalau sudah dites, rebound mantul ke atas, selama MA20-nya masih mengarah ke atas, kita boleh tambah lagi atau average up, ya seperti itu. Jadi baiknya bertahap aja untuk ISAT, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif. Ya, kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk HRTA, ini juga sudah ada Sunar Live Wallet ya. Kalau yang berlangganan Live Wallet, em, ini kalau kita perhatikan, dia sedang testing area supportnya di sini ya. Area supportnya kalau kita perhatikan ini lumayan rapi ya di 635. Setelah 635 kalau kita lihat area supportnya sekitar 545. Jadi ada area buy on weakness ada dua, 635 ya kurang lebih ya, sama berikutnya lagi sekitar 545. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Nah, MA20-nya ini kan kemungkinan akan dites ya. Nah, ini kira-kira dipotong, ditunggu, dipotong atau gimana? Nah, Anda bisa set tunggu dipotong ke atas ya kalau sudah rebound lagi, atau kalau misalnya nggak sampai dipotong ya, ternyata dia balik lagi ke atas 730, kita boleh buy untuk HRTA karena uptrendnya masih bagus. Banyak bertahap aja, kalau dia naik lagi ke atas swing hanya 745 kita tambah lagi average up.
breakout ke atas resisten 790 ya di sini ya. Anda bisa tambah lagi atau average up. Nah, antara 745 sampai 790 ya berikutnya lagi kira-kira berapa ya? Kurang lebih sekitar 840 lah acuannya ya. Karena ini kurang lebih sekitar 635 640 kemudian 740 sampai 745 ya berikutnya lagi setelah 790 ya kurang lebih sekitar 840-an ya. Jadi trading range-nya kurang lebih sekitar 100-an ya seperti itu. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ya, nah berikutnya lagi ya kemungkinan sekitar 940 ya itu untuk HRTA. Nah, apakah masih aman ya selama EMA 20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas EMA 20-nya, acuannya maksimum di 545 ya, itu stop loss-nya. Selama dia masih bertahan di atas 545, saya rasa sih masih ada harapan untuk breakout lagi higher high. Ya, kita lihat EMA 20-nya aja. Apalagi kalau EMA 20-nya masih mengarah ke atas ya masih oke. Kadang-kadang memang agak turun, tapi kalau turunnya nggak tajam seperti ini, itu biasanya masih dalam toleransi kita tinggal tunggu aja ketika dia sudah mulai ditembus ke atas, ya, kemudian dia sudah mulai mengarah ke atas, kita barusan buyback atau tambah lagi kalau yang mau tambah lagi kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya untuk Goto atau Gojek Tokopedia. Nah, ini area buy and weakness untuk Goto sudah saya gambarkan di sini ya. Garis-garisnya tetap sama. Ini 68. Kemudian ada lagi di area 78 di sini ya. Jadi ada dua area. Yang rajin menulis, mencatat ya, pasang automatic order harusnya sudah buy. Nah, ini yang terdekat dia akan testing area sekitar 78. Kalau dia turun di bawah 78, 78 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Kalau nggak dikasih kita bisa buy high sell higher. Naik ke atas 87 kita boleh buy, tambah lagi kalau mau ya. Naik ke atas 90 tambah lagi target price berikutnya 99, 110 dan 119. Nah, saya cuma mengingatkan ya, jangan sampai kita itu menjadikan resisten analisa teknikal ya sebagai tembok yang membatasi kita untuk cuan atau profit lebih tinggi lagi. Jadi kalau dia breakout ke atas 87 atau ke atas 90, jangan dianggap mas saya jual aja nanti kan juga balik lagi karena sebelumnya sideways-nya lama ya, sekitar 78 sampai 90 ya yang saya gambarkan ya. Tengah-tengahnya 83. Nah, di sini kalau dia gagal bertahan di atas 78, dia akan testing 70 ya. Ya, memang sebelumnya sideways seperti itu, tapi kalau dia breakout sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal. Tapi bukan berarti pasti berhasil breakout enggak ya. Seperti itu ya. Yang penting kita pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya. Kalau breakout naik kita tambah lagi average up. Ya, kita baiknya bertahap aja, santai aja. Ini masih cukup bagus jangka menengahnya. Kalau kita lihat MA 200-nya jauh di bawah. Jadi menengahnya itu untuk Gojek Tokopedia ini masih cukup menarik. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Uh, untuk INDF ini menarik, dia akan menguji resisten 8.000. Area buy weakness sebenarnya sudah saya gambarkan ya. Yang ikut live alert yang berbayar harusnya sudah baik atau yang sudah sering ngikuti channel saya ini harusnya sudah ada ya. Sudah saya gambarkan buy weakness di 6.900, 7.100 ya. Yang terdekat saat ini untuk buy weakness di area 7.550. Jadi kalau dia turun di bawah 7.550 kita jangan buy ya. Ya kemungkinan nanti dia akan testing MA 20-nya sekitar area 7.550-an sampai 7.600. Kalau dia turun kita tunggu kalau mendekati penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound mantul ke atas ya kita boleh buy ya seperti itu ya. Kalau sudah punya kalau mau average up silakan. Target price berikutnya dia akan menguji 8.000 lagi dan 8.400. Nah, kalau misalnya tunggu buy or weakness di bawah nggak dikasih, ternyata minggu ini breakout ke atas 8.000, ya Anda tinggal pasang aja automatic ordernya atau breakout ordernya. Kalau dia naik ke atas 8.000 kita buy, target price berikutnya 8.400. Tengah-tengahnya kalau mau average up kurang lebih sekitar area 8175. Ya, itu kurang lebih seperti itu untuk INDF ya, Indofood ya. Jadi sejauh ini aptanya masih bagus. Tahu dari mana MA 20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA 20-nya, jadi masih cukup menarik. Paling tidak target price-nya sekitar 8.400 untuk Indofood. Ya, lebih cukup. Berikutnya LPPF. Kalau kita perhatikan di sini, LPPF ini masih sideways. Ya. Masih di atas MA 20-nya, di atas 1.900. Ini masih sideways di atas. Di area sekitar 1.900 sampai 2.050. Jangan lupa pasang stop lossnya di 1.900. Yang mau buy on weakness bisa tunggu di area 1.755 dan 1.900. Ya ini kenapa asing buy? Ya saya nggak tahu ya. Anda eh, cek sendiri beritanya. Tapi berdasarkan trennya ini masih cukup menarik ya. Memang sideways. Ya kalau mau buy ya jangan terlalu banyak ya. Karena ini sideways 1.900 sampai 2.050. Nah di sini kalau dia berhasil breakout ke atas 2.050 untuk LPPF. Nah target price berikutnya adalah dia akan menguji swing high-nya sekitar 21.30. Setelah 21.30 bagaimana Pak Sunar ya? Kita lihat di monthly-nya. Jadi kemungkinan kenaikannya untuk LPPF ini masih ada. Jadi masih bisa ke kalau kita perhatikan di sini swing high sebelumnya dari monthly-nya itu sekitar 2.410. Ya memang sekarang bottoming ya, sideways di bawah ya untuk LPPF ya.
Memang mungkin bisnisnya masih lesu, tapi saya nggak tahu. Saya belum lihat laporan keuangannya, mungkin ya masih lesu ya retail ya. Eh, tapi saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Asing juga kalau kita lihat mulai koleksi ya. Sebelumnya memang sempat banting di sini ya asing ya. Ketika dia naik, ya kan, sempat turun ya. Ini mungkin dividen lah ya. Eh, Sehingga saya mungkin dividen di sini ya. Nah, setelah bagian dividen dia tutup gap mungkin ya. Seperti itu ya. Sehingga saya ini dividen gapnya ya. Jadi, tapi nanti cek lagi ya. Mungkin saja saya salah ya. Karena biasanya LPPF seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, swing high-nya di 1990 ya, kita boleh tambah lagi average up sudah punya atau buy pakai price berikutnya ya yang sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Atau kalau mau buy on weakness di bawahnya aja 1755. Buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Memang ini sering saya sebutkan jangan bosan-bosannya supaya nggak salah paham ya. Karena saya nggak pernah atau tidak pernah menyarankan orang untuk tangkap pisau jatuh. Jadi kalau turun kita tunggu aja. Kalau dia sudah mulai rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besoknya kita berusaha mulai nyicil buy. Tapi jangan langsung agresif banyak-banyaknya gitu ya. Ya santai aja ya seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya untuk Unilever, memang terakhir ya ada perbaikan fundamental ya. Eh, Kalau kita perhatikan di sini area resistennya adalah 1865 ya. Asing mulai koreksi dan area supportnya kalau kita perhatikan ini yang paling bawah ya. Saya gambarkan dulu support yang paling bawah 1420. Jadi kalau turun lagi di bawah 1420 untuk Unilever ada baiknya jual dulu semuanya karena kalau sudah di bawah 1420 ya dia balik lagi bearish ya. Entah dia turun kemana. Ya seperti itu ya. Nah, ini support sekarang kurang lebih ini di area sekitar 1645. Jadi kemungkinan nanti MA20-nya di tes sekitar 1645 ya. Kalau buy sekarang memang nanggung ya di tengah-tengahnya antara 1645 sampai 1865. Jadi sekalian tunggu buy on weakness ya. 1645 paling dekat atau 1420 ya. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Nah, di sini resistance 1865. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 1865 kita barusan buy tambah lagi average up. Breakout ke atas 2040 kita tambah lagi ya average up. Pakai price berikutnya sekitar nah kalau kita perhatikan di sini ini resistennya sekitar area 2340 ya untuk Unilever. Jadi kita tinggal ingatin aja 1865 ke atas buy pakai price berikutnya 2040, 2340. Kalau takut-takut ya buy omnibus saja di 1645 atau 1420. Yang penting MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Ya. Nah, seperti itu ya. Kalau mulai melandai itu kita lihat kalau masih nggak terlalu jauh ya dari stop loss kita ya masih oke lah. Asalkan jangan kalau sudah mulai turun lagi apalagi kalau sudah turun di bawah 1420 ya lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 1420 ya dia bisa turun lagi jauh. Bisa sampai 1100 atau bahkan 1000 atau bahkan lower low ya kita nggak tahu. Ya. Seperti itu ya. Jadi Unilever ini kalau dibilang Pak Sutar bayar aja sekarang nanti juga bisa balik lagi ke 8.000 ya. Masalah masa kejayaannya dulu 8.000 terakhir ya. Atau bahkan lebih di sini ya. Nah, 11 ribuan. Nah, belum tentu bisa balik ke sana ya. Ya mudah-mudahan bisa lah. Bisa dihargai semahal yang dulu. Tapi kita lihat dulu kemampuan dia nanti untuk semester satu bagaimana. Jangan-jangan cuma positif kuartal satu aja nanti semester berikutnya ya semester satu ini ya. Jangan-jangan dia tiba-tiba turun lagi atau sama atau lesu lagi ya. Yang mempertanyakan ya seperti itu ya kinerjanya. Ya mudah-mudahan aja ada perbaikan. Eh, Baiknya bertahap aja. Kalau sudah nyangkut di harga atas, saya rasa sih nggak perlu di average down ya seperti itu ya. Kalau misalnya sudah punya nyangkut di harga 3.000 atau 4.000, budayakan sih no average down. Walaupun ini sudah mulai rebound mantul ke atas ya seperti itu ya. Ya, Eh, ya kurang lebih sih cukup ya. Sudah 10 saham. Jangan lupa nonton video yang sebelumnya saya buat ya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.